melihat kebaikan-Mu. Yesus, Kau nyata bagiku, kasih-Mu telah menuhiku. Anugerah-Mu yang besar atas hidupku, tangan-Mu yang terpaku, lambung-Mu yang tertikam, dihina dan disiksa karena dosaku. Ku mau selalu mengingat karya penebusan-Mu, anugerah-Mu yang besar atas hidupku, tangan-Mu yang terpaku, lambung-Mu yang tertikam, dihina dan disiksa karena dosaku. Yesus, Kau segalanya bagiku, tersalib Ku selamatkan hidupku, darah-Mu sucikanku, sungguh mulia kasih-Mu. Penebusan-Mu, anugerah-Mu yang besar atas hidupku, tangan-Mu yang terpaku, lambung-Mu yang tertikam, dihina dan disiksa karena dosaku. Yesus, Kau segalanya bagiku, tersalib Ku selamatkan hidupku, darah-Mu sucikanku, sungguh mulia kasih-Mu. Karena begitu besarnya cinta-Mu, melebihi luasnya samudra, Kau
bersyukur pada Tuhan. Oh sungguh baik bersyukur pada Allah. Dia hiburkan hati duka, Dia balut yang luka. Sungguh baik bersyukur padanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Benar. Mari kita bersyukur dan bersuka cita karena Ya. adalah baik untuk menaikkan syukur padanya dan bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Haleluya. Yeay. Mari kita bersyukur. Oh sungguh baik bersyukur pada Tuhan. Oh sungguh baik bersyukur pada Allah. Dia hiburkan hati duka, Dia balut yang luka. Sungguh baik bersyukur padanya. Bersyukur padanya. Naikkan syukur, naikkan syukur buat penyelamatku. Dan dengan segenap hati puji namanya. Kasih setia-Nya untuk selamanya. Bersyukur padanya setiap hari. Oh sungguh baik bersyukur pada Tuhan. Oh sungguh baik bersyukur pada Allah. Dia hiburkan hati duka, Dia balut yang luka. Sungguh baik bersyukur padanya. Oh setinggi langit membentang, oh secerah fajar di pagi hari. Demikianlah kasih setia Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Oh sungguh baik bersyukur pada Tuhan. Sungguh baik. Oh sungguh baik bersyukur pada Allah. Dia hiburkan hati duka, Dia balut yang luka. Sungguh baik bersyukur padanya. Bersyukur padanya. Naikkan syukur, naikkan syukur buat penyelamatmu. Dan dengan segenap hati puji kasih setiamu dibangun untuk selamanya. Terima kasih untuk selamanya. Bersyukur padanya setiap hari. Naikkan syukur buat penyelamatmu. Dan dengan segenap hati puji namanya. Kasih setia-Nya untuk selamanya. Bersyukur padanya setiap hari. Oh sungguh baik bersyukur pada Tuhan. Sungguh baik. Oh sungguh baik bersyukur pada Allah. Dia hiburkan hati duka, Dia balut yang luka. Sungguh baik bersyukur padanya. Bersyukur padanya. Bersyukur padanya. Bersyukur padanya. Naikkan syukur buat penyelamatku. Dan dengan segenap hati puji namanya. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Nya untuk selamanya. Bersyukur padanya setiap hari. Oh sungguh baik bersyukur pada Tuhan.
bersyukur pada Allah. Dia hiburkan hati duka, Dia balik yang luka. Sungguh baik bersyukur padanya, bersyukur padanya, bersyukur padanya, bersyukur padanya. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Ini yang kami mau nyatakan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dan Engkaulah yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari semua nama di dunia, nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Semua yang ada di bumi dan di surga tunduk pada kuasa nama-Mu. Kini seluruh hidupku ku percayakan padamu. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Ku kagum akan karya-Mu di hidupku. Yesus, Kau yang terutama di hatiku. Kau bersamaku di sepanjang hidupku. Sungguh Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Dari semua nama di dunia, nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Semua yang ada di bumi dan di surga tunduk pada kuasa nama-Mu. Persembahkan hidup kami Tuhan. Kini seluruh hidupku ku percayakan padamu. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Ku kagum akan karya-Mu di hidupku. Yesus, Kau yang terutama di hatiku. Kau bersamaku di sepanjang hidupku.
Bagimu Tuhan Allah Maha Tinggi. Hosana, bagimu Tuhan sampai selamanya. We sing Hosana, Hosana, Hosana to you, Lord. Bagimu Tuhan Allah Maha Tinggi. Hosana, bagimu Tuhan sampai selamanya. We sing Hosana, Hosana, bagimu Tuhan Allah Maha Tinggi. Hosana, bagimu Tuhan sampai selamanya. Hosana, 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 bagimu Yesus. Bagimu Tuhan Allah Maha Tinggi. Hosana, bagimu Tuhan sampai selamanya. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Ku kagum akan karyamu di hidupku. Yesus, Kau yang terutama di hatiku. Kau bersamaku di sepanjang hidupku. Mari jemaat saja katakan, Yesus Kaulah segalanya bagiku. Ku kagum akan karyamu di hidupku. Yesus, Kau terutama di hatiku. Kau bersamaku di sepanjang hidupku. Kau bersamaku di sepanjang hidupku. Kau bersamaku di sepanjang hidupku. Sungguh Kau setia, Kau berjalan bersama kami Tuhan, Selalu bersama sepanjang hidup kami. sepanjang hidup kami. Kau bersama kami, selalu bersama kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang setia, hanya Kau satu-satunya di hidupku. Sungguh tiada yang lain, hanya Kau Yesus setia, setia. Sungguh kami kagum akan pribadi-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan akan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan.
Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hidupku. Hanya Kau satu dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami inginkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau yang kami damba. Engkau yang kami rindu. Oh. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku puja. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Kita sama-sama nyatakan di dalam hadirat. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku puja. Suci, suci, layak, Engkau layak. Sungguh ku cinta Kau. Segenap hati Tuhan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Hanya hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu
Yesus, ku Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur ya, kita masih boleh beribadah walaupun secara online. Nah saudara, kita masih mau belajar terus bagaimana mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah saudara, kita perlu mendengarkan berulang-ulang kebenaran ini saudara. Karena kalau nggak berulang-ulang, kita bisa lupa atau kebenaran itu belum memberikan impact ya sepenuhnya terhadap pikiran kita saudara. Ya, mentor rohani saya Bapak Ralph Neighbor, dia berkata demikian saudara, it needs 6 to stick. Diperlukan 6 kali mendengar baru dia nempel di pikiran kita saudara. Nah jadi kita belajar terus, saya dorong saudara ulang sampai saudara menangkap. Nah kita mau lihat saudara, kita mau ulangi sedikit kebenaran yang kita sudah pernah pelajari. Nah, kenapa kita perlu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani? Karena kita adalah murid Kristus, saudara. Murid Kristus itu pemagangnya Kristus. Adalah seorang yang mengikut Yesus, belajar dari Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, saudara. Ya, nah ketika kita mau ikut Yesus, saudara, belajar dari Dia, hal apa yang pertama Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Matius 5, 6, dan 7, saudara. Itu yang pertama dia ajarkan kepada muridnya. Nah, kita juga mesti praktekin. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Nah, apa itu Matius 5, saudara? Matius 5 adalah berbicara kondisi manusia roh kita atau manusia batiniahnya kita. Manusia yang gak kelihatan, yang di dalam. Ya, dalam hal ini adalah pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, perilaku-perilaku kita yang ada di dalam manusia batiniahnya kita. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, kita ditunjukkan seperti apa keadaan manusia batiniah kita, saudara. Ya, ada dosa di situ, saudara. Ada kemarahan, penghinaan, ada saudaraku percabulan, ya, ada ketidaksetiaan, ya, dengan apa? Perjanjian pernikahan. Makanya dia bahas soal perceraian, saudara. Kemudian apalagi saudaraku, ya, kita ya tidak jujur hatinya, penuh dengan kepahitan, saudara, ingin membalas orang lain. Kita hanya mempraktekkan kasih, tapi kasih yang egois. Ya, kasih manusiawi yang timbal balik, yang bersyarat. Ya, saudara, itu yang menjadi kondisi manusia batiniah kita. Nah, lalu Tuhan bilang begini, saudara. Di akhir dari pasal 5, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, maksudnya apa sempurna di sini? Apakah kita bisa seperti Allah? Dia Allah, kita bukan Allah. Mana mungkin kita serupa dengan Dia dalam segala hal? Ya, nah, kalau saudara baca di Lukas, dijelaskan yang artinya hendaklah kamu menjadi sama, ya, sempurna, sama seperti Bapakmu di surga. Itu artinya hatinya yang sempurna, saudara. Nah, itu manusia batiniahnya. Ya, Tuhan mau kita hatinya serupa dengan hati Bapa, yaitu benar dan penuh kasih. Ya, nah itulah hatinya Tuhan. Itulah Kristus, hatinya Kristus. Karena hati Kristus, ya, demikian serupa dengan hati Bapa, saudara. Nah,
saudara, bagaimana kita mencapai keserupaan dengan Kristus di dalam manusia batinia kita? Gimana caranya, saudara? Ya, langsung Yesus berlanjut mengajarkan Matius 6. Matius 6 sampai Matius 7. Ya, ayat yang ke-12, saudara, dia lagi berbicara tentang bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Ya, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani ya dengan pertolongan Roh Kudus tentunya, saudara. Maka kalau kita praktekkan disiplin-disiplin rohani ini, saudara, ya, kita akan diubahkan dari dalam. Jadi yang diubahkan hati kita, saudara. Ya, nah kalau hati kita udah berubah, saudara, maka nanti kita seperti Matius 7 bilang begini, saudara. Pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau hati kita, manusia batinia kita sudah jadi seperti pohon yang baik, ya buah-buahnya pasti baik, saudara. Pasti baik, ya. Nah, jadi saudara, disiplin-disiplin rohani ini penting, ya, mempersiapkan supaya manusia batinia kita serupa dengan Kristus. Jadi seperti pohon yang baik. Nah, kita lihat, saudaraku, pohon yang baik tergantung kepada akarnya, kan, bukan? Akarnya, saudara. Kalau akarnya tidak baik, buahnya tidak baik, saudara. Kalau akarnya baik, buahnya pasti baik, saudara. Nah, jadi disiplin-disiplin rohani ini, saudara, diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai bagian dari kasih karunia untuk kita praktekkan, saudara, sehingga kita bisa, saudaraku, membereskan akar-akar yang tidak baik dalam hidup kita. Ya, tadi di Matius 5 itu dia, saudara. Ya, kita banyak hal-hal yang, saudaraku, mengikat kita di dalam hati kita. Ya, ada dosa, ada luka-luka, saudaraku, ada segala macam bentuk, saudaraku, ya, kuasa dosa yang menguasai kita. Nah, saudara, kita harus menang. Nah, bagaimana kita mencabut akar-akar ini, saudara? Ya, nah, saudara, ada 3 akar yang menguasai kita, saudara. Sehingga kalau kita tidak bereskan, menghasilkan buah-buah yang tidak baik kalau akarnya tidak baik. Ya, nah, saudara tahu itu yang disebut keangkuhan hidup, ya, kemudian keinginan mata dan keinginan daging, saudara. Ya, atau secara bahasa populernya untuk pria disebutnya apa? 3 ta. Tahta itu keangkuhan hidup, ya, harta itu keinginan mata, ya, wanita itu keinginan daging. Ya, buat wanita, pria. Ya, saudara. Nah, ini akarnya yang kita mesti deal. Kalau enggak, produksinya, buah-buahnya, perbuatan-perbuatan daging itu, saudara, yang adalah dosa, ya. Nah, saudara, akar ini dicabutnya bagaimana, saudara? Akar ini dicabutnya, saudara, adalah, saudara, dengan praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, kalau saudara lihat disiplin-disiplin rohani bisa dikategorikan 2. Satu, disiplin penyangkalan diri, saudara. Nah, ini disiplin apa aja? Kerahasiaan, memberi, puasa, menyendiri, berdiam diri, ya, istirahat, ya. Kemudian cara memandang, penundukan diri, saudara. Nah, ini disiplin-disiplin untuk mencabut akar-akar tadi itu, saudara. Ya, contohnya disiplin kerahasiaan. Wah, ini paling, saudaraku, efektif untuk mencabut keangkuhan hidup, ya. Self-centered, itu dia keangkuhan hidup itu. Ya, kita egois, ya, berpusat kepada ego. Ya, kita kalau berpusat pada ego, saudara, kita itu, ya, mau jadi apa, saudaraku, number 1. Kita mau, saudaraku, menjadi tenar, menjadi apa, saudaraku, ya, terkenal. Kita mau apa, saudaraku, ya, number 1 itu sindrom nomor 1. Kita mau, saudaraku, ya, menjadi apa, saudaraku, orang yang memiliki reputasi
ya. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, ini yang membuat kita, saudaraku, hidupnya ya melakukan hal-hal yang jahat dalam diri kita, saudara. Ya, karena kita punya apa, saudaraku? Ya, keegoan ini, ya, keangkuhan hidup ini, saudara. Nah, itu dikalahkannya lewat disiplin kerahasiaan. Kalau kita terus praktek itu, saudara, kita dealing sama akar yang satu ini. Kita berurusan sama keangkuhan hidup. Ya, kemudian saudara memberi, ya, memberi itu, wow, kita ini juga berurusan dengan ya mengalahkan keinginan mata, cinta uang. Ya, saudara, salah satunya Tuhan ajarkan kita memberi, saudara. Disiplin memberi itu mengalahkan ya akar ya keinginan mata ini, saudara. Ya, kemudian puasa misalnya. Ya, 3 keinginan itu, tiga-tiganya. Lihat, saudaraku, Adam dan Hawa kalah ya dengan 3 keinginan ini. Mereka digoda lewat makanan, jatuh, saudaraku, dan mereka diikat oleh keangkuhan hidup, keinginan mata dan keinginan daging itu. Itu sebabnya Yesus mengalahkan 3 akar ini, saudara. Dia praktekkan puasa. Ya, dia, saudaraku, praktekkan menyendiri. Dia praktekkan berdiam diri. Ya, Yesus lakukan itu supaya kita bisa menang. Ya, kita bisa menang. Yesus nggak ada dosa, saudara. Tapi dia menghadapi ini untuk kita, supaya kita bisa menang. Ya, mengatasi 3 akar ini, saudara. Jadi makanya kita juga belajar puasa. Ya, lewat puasa kita apa, saudaraku, menghentikan sebentar makanan, ya. Lalu kita berdoa, kita makan firman, saudaraku, ya. Kita hidup, saudaraku, bisa mengalahkan ya akar-akar ini. Semua disiplin menyangkal diri adalah untuk mematikan akar-akar ini, saudara. Ya, akar yang tidak baik. Cukup? Enggak cukup, saudara. Kita perlu, saudara, membangun akar yang baru. Ya, Alkitab bilang begini, hendaklah kamu berakar dalam Kristus. Nah, apa artinya akar, saudara? Akar kan fungsinya buat menyerap makanan-makanan, menyerap air, menyerap zat-zat yang diperlukan oleh pohon itu, saudara. Sehingga pohon itu, saudaraku, bisa menghasilkan buah. Ya, nah demikian juga hidup kita, saudara. Ya, kita perlu praktek, saudaraku, membangun akar yang baik sehingga kita berakar dalam Kristus. Kita bisa menyedot sari-sari kehidupan dari Kristus sehingga kita berbuah serupa dengan Kristus. Nah, ini caranya adalah lewat praktek disiplin jenis yang kedua, namanya disiplin keterlibatan. Ya, ini semua disiplin-disiplin untuk menyerap, saudara. Menyerap, ya, contohnya koram deo itu untuk menyerap. Ada yang menyebut soaking in the presence of God, mandi di hadirat Tuhan, saudara. Doa, ya, khususnya doa dalam roh, kita praktekkan itu luar biasa. Ya, kita komunikasi 2 arah dengan Tuhan. Kita dapat sesuatu dari Tuhan, ya. Kemudian saudara merenungkan firman. Kan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang akan, saudaraku, berbuah dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Wow, kita makan makanan rohani, saudara, ya. Nah, ini membangun akar semua, saudara. Kemudian ibadah raya. Nah, itu ada impartasi korporatnya, saudara. Jadi jangan pandang remeh, males online. Enggak, saudara, itu ada manfaat yang luar biasa. Kita dapat impartasi korporat, ya, sehingga, saudara, kita gerak sama-sama sebagai satu gereja lokal. Kita tahu tema kita apa, ya, minggu ini, saudara. Kita belajar sama-sama, dapat impartasi sebagai jemaat lokal bersama-sama. Nah, ini penting. Kemudian apalagi, saudara, ibadah komsel kompak. Nah, ini saling. Kalau ibadah raya kan ya kurang bisa saling, tapi kalau kompak komsel saling kan. Nah, kalau ini, saudara, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13.
Ya, kamu telah dibaptis ya menjadi satu tubuh dan kamu diberi minum oleh roh yang sama. Jadi kita saling memberi minum, saudara. Wow, ini luar biasa, saudara. Jadi ada salingnya, kita saling memberi minum. Jadi ini semua membangun akar-akar kita di dalam Kristus. Sehingga, saudara, kita punya akar yang baik. Nah, kalau udah punya akar yang baik, pasti berbuah yang baik, saudara. Nah, nanti kita heran, kok saya bisa ya mengalahkan dosa? Saya kok bisa ya? Wow, sebelumnya saya tidak bisa. Sebelumnya saya ya sulit mengalahkan adiksi pornografi. Sekarang saya menang, luar biasa. Sebelumnya ya saya tengkar terus, nggak pernah berhenti-berhenti. Puji Tuhan, lewat praktek disiplin-disiplin rohani, kita diubah dari dalam. Kita jadi seperti pohon yang baik, bisa menghasilkan buah yang baik. Loh, kok saya bisa mengalahkan ya pertengkaran, keributan keluarga? Wow, luar biasa. Saudara, ini prakteklah disiplin-disiplin rohani, sangat luar biasa, saudara. Nah, kita mau dengar sebuah kesaksian, saudara, yang akan memberkati kita, saudara, ketika dia praktek disiplin-disiplin rohani. Shalom, ya, nama saya Amen. Saya memberikan sedikit kesaksian apa yang saya alami. Jadi tahun lalu di bulan Juni tepatnya saya mulai masuk ke dalam mesbah pagi bersama dengan beberapa partisipan. Waktu itu masih sedikit, masih di bawah 20. Tapi luar biasa saya mengalami jamahan Tuhan. Lewat juga doa pagi itu saya mengalami kasih mula-mula. Yang pada waktu itu saya mengalami kesulitan dalam ekonomi yang efek daripada pandemi yang membuat saya mulai mengasihani diri sendiri, mulai khawatir akan apa yang saya kerjakan, masa depannya bagaimana, ya yang tadinya normal dan terjadi hal yang tidak normal. Nah, lalu ketika saya bangun mesbah pagi bersama dengan istri, ya kami mengalami jamahan Tuhan dan kita ngalamin benar-benar Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan kita. Nah, hal demikian yang membuat kami nggak memikirkan lagi kesulitan-kesulitan, tapi kami mulai fokus mencari wajah Tuhan. Seperti juga firman Tuhan yang dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkannya. Nah, lewat itu juga kami mulai bertumbuh ke dalam kompak. Lalu saya mulai ikut kompak yang awalnya notabene aneh karena teman-teman baru itu yang di online itu belum begitu mengenal. Tapi ada yang di daerah Jogja, Jawa, dan lain sebagainya. Namun hari lepas hari yang membuat saya lebih dekat lagi dengan teman-teman ketika kami sharing tentang kebaikan Tuhan, kerjanya Tuhan sepanjang hari. Jadi kita seperti dapat keluarga baru. Nah, lalu lewat keluarga ini kami saling menguatkan, saling mendoakan, dan ketika itu juga banyak teman-teman jiwa baru yang berdatangan, yang kita juga boleh undang dari equipping kompak, lalu bertumbuh sampai kami berjumlah 19 orang waktu itu. Jadi banyak sekali sampai kita kebingungan bagaimana ya. Akhirnya kita multi jadi dua kompak di luar equipping kompak. Nah, ketika itu kita juga ngalami bagaimana ya supaya teman-teman baru ini ngalamin Tuhan lebih lagi, dan kita mulai minta untuk diadakan SPK. Tadinya SPK untuk kompak-kompak yang kita aja sih, dan kita udah sepakat yuk adakan, tapi puji Tuhan dari Koramdeo khususnya dimasukkan materi SPK sehingga kami sangat terbantukan, sehingga kami bisa tinggal follow up aja. Nah, luar biasanya ketika bertumbuh di dalam kompak itu kami semua mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi kami bangun dari kompak kepada kompak yang lain, dan kami mulai bekerja sebagai pemagang murid Kristus. Kami mulai disiplin rohani setiap kami, untuk kami juga boleh semakin bertumbuh,
untuk boleh diperbarui hari lepas hari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, sampai hari ini saya antusias dalam menjalankan kompak, walaupun kompak itu ada 5 ya, 5 di luar daripada mesbah pagi, jam 12 siang ada, jam 6 sore ada, jam 8 malam ada, 8.30 ada, 9.30 ada. Ya, itu membuat saya seperti bercermin, saudara. Jadi bercermin, kadang kita mesbah pagi dapat pesan Tuhan, dapat lewat yang kita jurnal, kita catat. Mungkin udah sampai siang udah agak lupa, tapi lewat kompak saya diingatkan oleh teman-teman yang lain, oh ini loh, saya dapat ini, dapat itu. Ya, saya seperti dicerahkan kembali. Jadi boleh menjalankan waktu-waktu bekerja pun terus mengalami koram deo, saudara. Lalu juga nanti jam 6, jam 8, jam 8.30, ya saya sangat antusias dalam menjalankan disiplin rohani juga yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Ya, saya encourage teman-teman ketika juga ada kompak, kita sungguh-sungguh boleh dibangun manusia roh kita. Kita sungguh-sungguh dibangun dalam manusia batiniah kita, sehingga kita boleh diperbarui hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, haleluya saudara. Saudara diberkati dengan kesaksian tadi, luar biasa saudara. Nah, kita mau lanjut sedikit lagi saudara. Jadi secara praktikal, ya, bagaimana kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Nah, saya mau ulangi lagi, ini penting saudara. Ya, mari kita lihat ada 3 elemen ya yang diperlukan untuk kita praktek disiplin-disiplin rohani. Ini ya menurut Dallas Willard, seorang hamba Tuhan yang luar biasa mengajarkan hal ini saudara. Nah, kita lihat ada 3 elemen. Nah, yang pertama dalam segitiga di gambar itu saudara, kita lihat peranan Roh Kudus. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah penolong yang lain itu. Dialah pendamping yang lain yang Yesus utus, saudara. Ya, jadi dia melanjutkan peranan Yesus ya sebagai pemurid kita. Kita pemagangnya dia. Jadi Yesus melalui Roh Kudus, saudara, sekarang memuridkan kita, saudara. Kita pemagangnya. Maka dalam praktek disiplin-disiplin rohani, dia yang akan pimpin kita. Bukan hanya pimpin kita, dia tolong kita. Dia beri kita kemampuan untuk mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Jadi Roh Kudus peranannya paling penting, saudara. Nah, tapi nggak cukup hanya Roh Kudus, ada bagian kita. Bagian kita 2, saudara. Nah, di segitiga itu sebelah kanan, saudara, ya, kita harus punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Kita harus punya, saudaraku, rencana praktek disiplin rohani secara disengaja. Saudara punya ya planningnya, saya mau praktek disiplin ini. Disengaja, direncanakan. Jangan gini, saudara, gampang lah. Ya, nanti aja kapan-kapan. Atau ada orang jawab gini, Pak Edi, saya belum punya waktu, nanti saya udah tunggu, saya udah senggang, baru saya praktek. Saya mau kasih tahu saudara, nggak pernah senggang-senggang, saudaraku ya. Jadi ambil keputusan sekarang. Sekarang, bikin keputusan mau punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, bagaimana kita membuat rencana ini, saudara? Perhatikan begini, saudara. Disiplin-disiplin apa yang saudara belum pernah praktekkan. Nah, itu dipraktekkan. Ya, atau disiplin-disiplinnya masih kurang dipraktekkan. Atau disiplin yang sudah dipraktekkan tapi kurang efektif. Misalnya lah, saudara udah coba belajar merenungkan firman, tapi selama ini belum efektif. Sehingga saudara melakukannya cuman kayak tindakan agamawi, saudara. Nggak menghasilkan transformasi manusia batinnya. Ya, kita mesti belajar bagaimana merenungkan firman yang efektif. Praktek koram deo. Ada orang, saudaraku, pikir, oh itu cuma ikut ibadah pagi. Ya, itu bagus. Tapi nggak cuma sampai di situ. Gimana praktek koram deo? Terus menerus sepanjang hari itu, saudara. Nah, belajar. Kalau belum efektif, ya kita mau praktek supaya efektif. Ya, itu dia. Nah, kalau kita udah punya rencana
ya, praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional, nah Roh Kudus mulai mimpin kita. Haleluya. Roh Kudus pimpin kita kemana, saudara? Masih ingat? Ya, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saya pikir dibawa ke Hawa ya saudara. Saya pikir dibawa ke tempat yang indah. Kok ke padang gurun? Nah, supaya dicobai saudara. Nah, ini memang saudaraku peranan dari Roh Kudus. Ya, kalau dia nggak bawa kita ke situasi di mana kita dicobai oleh iblis, diuji oleh Allah, ya, dalam situasi sehari-hari yang apa saudaraku membuat kita mau nggak mau kita latihan. Nah, ini dia bagian kita yang kedua adalah latihan. Ya, kalau nggak ada latihan saudara, ya kita nggak bakal bisa saudaraku berhasil praktek disiplin-disiplin rohani. Kenapa? Namanya juga disiplin. Disiplin itu apa saudara ya? Disiplin itu adalah kita terus latihan. Kan gitu kan? Latihan sampai jadi. Ya, saya dengar cerita saudaraku Bapak Rudi Hartono. Wah, dia legendaris. Juara All England 7 kali berturut-turut, kalau nggak salah tidak berturut-turut 8 kali ya. Wih, legendaris sekali saudara. Puji Tuhan beliau udah kenal Tuhan ya saudara. Nah, dia cerita saudara, dia juara begitu, kita seringkali mau juara, tapi prosesnya kita nggak tahu beratnya kayak apa saudara. Ya, beliau cerita dia punya bapak yang sangat strength. Dia dilatih saudaraku. Ya, latihannya saudaraku suruh lari, suruh olahraga. Bapaknya sabet dia saudara kalau enggak. Wih, itu saudaraku dia bilang disiplin itu membentuk dia saudara. Dia latihan terus sampai dia saudaraku akhirnya jadi juara. Ya kan? Saudara mau jadi juara tinju misalnya lah, ini cuma ilustrasi ya. Nah, gimana jadi juara tinju? Ya mesti ada lawan tanding, sparring partner. Ya kan? Nah, kalau saudara kelas ringan, ya dikasihnya saudaraku jangan kelas berat, bonyok. Atau dikasih kelas kelas layang. Ya, kalau kelas layang saudaraku, ya dia nggak banyak belajar karena di bawah dia kelasnya. Dia harus dikasih kelas yang setanding. Wow. Nah, jangan takut saudara. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita, nggak akan saudara. Dia tahu kalau saudara jiwa baru gitu ya, ya yang diizinkan mencobai saudara ya iblis jiwa baru juga saudara. Ya kalau Pak Lukas, Pak Tirto saya ya dicobai sama iblis yang apa saudara? Wah, pasti yang kelas penatua juga ya saudara. Ya iblis kelas penatua yang udah lulus akademi persetanan. Itu dia saudara. Ya itu supaya apa? Kita latihan saudara, latihan. Nah, jadi saudara praktek disiplin rohani itu latihan. Di mana latihannya? Di lapangan. Bukan pemuritan itu bukan teori-teori di kelas saja saudara. Itu nggak salah, boleh belajar itu saudara. Tapi kita nanti praktek latihannya yang di lapangan. Itu di lapangan saudara. Ya, waktu kita misalnya praktek disiplin kerahasiaan. Ya, satu kali saudara saya praktek disiplin kerahasiaan. Wow, Tuhan aku mau belajar Tuhan. Ya, melakukan disiplin-disiplin bukan supaya dipuji, bukan supaya dilihat orang. Tuhan bilang siap, ya udah siap. Ya, saya diizinin saudara. Ya, saya dikirimin saudara sama seseorang dan saya juga lihat ya ada tulis begini ya 26 pendeta ya paling populer di seluruh Indonesia. Wow, ya pengen lihat nggak kira-kira? Pengen saya pencet lihat nah YouTube-nya saudara. Wih, saya ada di situ ya. Terus di hati muncul begini, boleh juga ini. Siapa dulu dong? Itu dia saudara. Itu keangkuhan hidup saudara. Ya, keangkuhan hidup.
Tuhan langsung ya ingetin saya, "Nak, kamu jangan kamu mau jadi yang terutama, ya, menjadi the best. Ya, kamu jangan mau kamu terlena dengan pujian manusia." Ya, kadang-kadang pujian-pujian itu pujian yang sia-sia, saudara. Ya, kita menikmati pujian, kita kasih makan egonya kita, saudara. Tuhan bilang, "Kembalikan segala kemuliaan kepada Aku." Ya, aduh, saya dijamah Tuhan, saudara. Saya bilang, "Tuhan, aku mau Tuhan tidak cari pujian manusia. Aku mau melakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Engkau, bukan untuk manusia." Nah, dilatih terus, saudara. Itu berkali-kali. Bukan satu peristiwa itu aja, berkali-kali dilatih. Nah, disitulah, saudara, kita belajar mengalahkan keangkuhan hidup itu, saudara. Sehingga keangkuhan hidup itu mati, dibawa ke salibnya Kristus. Ya, dia mati, saudara. Ya, nah ini disiplin, saudara, yang kita praktekkan. Ya, jadi banyak disiplin-disiplin, nanti Tuhan uji kita. Ya, Tuhan izinkan kita dicobai, saudara. Ya, lewat itu kita latihan. Akhirnya kita, ya, saudaraku, berhasil mempraktekkannya. Saudara mau? Nah, mari, saudara, minggu ini lanjutkan praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Coba lihat mana yang saudara belum praktekkan. Ya, kemudian saudara juga lihat mana yang masih kurang. Juga lihat mana yang belum efektif. Mari kita buat perencanaannya. Kita praktekkan dengan semangat, saudara. Ingat, dengan bantuan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Hanya dengan bantuan Roh Kudus kita mampu, saudaraku, mempraktekannya. Haleluya. Mari, saudara-saudara, sebelum kita akhiri, saudara, ya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.